Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan sebentar kita dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih di mana Engkau telah memberikan kepada kami satu hari lagi dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami karena anugerah dan rahmat-Mu. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu sebelum kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi dan berkati menjadi terang yang menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan berarti membuat Tuhan merasa senang, membuat Tuhan merasa puas, dan membuat Tuhan merasa bersuka hati atau bergembira. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, jadilah kita sebagai orang percaya yang memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Karena untuk itulah kita telah ditebus, diampuni dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita dibenarkan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus. Tujuannya ketika kita dipanggil supaya kita tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan yang kita terima menjadi Tuhan dan juru selamat hidup kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita menjadi orang percaya, marilah kita memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus dengan jelas mengatakan kepada kita hari ini tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya apa? Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kita sebagai orang percaya, kata Rasul Paulus, setelah kita di dalamnya, kita harus berusaha supaya berkenan kepadanya. Jadi untuk berkenan kepada Tuhan itu butuh usaha. Untuk menyenangkan hati Tuhan itu butuh usaha. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang kita perbuat. Bagaimana melalui kelakuan kita, melalui perbuatan kita tersebut. Bukan hanya kita yang disenangkan, tetapi terlebih Tuhan yang kita senangkan. Jadi kita belajar hari ini apa yang dikatakan oleh Paulus, ya Tuhan berkata melaluinya supaya kita berusaha menyenangkan apa yang berkenan kepadanya. Yang dimaksud di sini yang berkenan kepadanya itu adalah berkenan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Adakah kita setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat, adakah kita berkeinginan untuk berpikir melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, jadi keputusan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini bukan hanya merupakan kerinduannya semata, tetapi keputusan dan kerinduan tersebut juga menjadi keputusan dan kerinduan dari semua rasul saat itu dan semua orang yang percaya pada zaman itu. Mereka berusaha, setelah kita di dalam Kristus, kita harus berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi semakin berkenan kepada Tuhan, itulah usaha yang harus kita lakukan, khususnya di tahun yang baru ini, di tahun 2025 ini. Mari kita buat berbeda dengan tahun 2024. Usaha kita supaya berkenan kepada Tuhan, mari kita tingkatkan lagi supaya kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Jadi keputusan dan kerinduan untuk berusaha berkenan kepada Yesus Kristus adalah keputusan dan kerinduan
yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Paulus dengan tegas berkata, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, kami berusaha berkenan kepadanya. Ya, itu adalah suatu keputusan. Ya, baik kita waktu tinggal di dalam tubuh ini dikatakan maupun waktu keluar dari dalam tubuh ini, usaha yang harus kita kerjakan setelah kita di dalam Kristus adalah dikatakan berusaha berkenan di hati Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan yang dijalani dengan berusaha, dikatakan supaya berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan baik waktu diam dalam tubuh maupun waktu di luar tubuh ini berusaha berkenan kepada Tuhan. Artinya sebagai orang percaya, milikilah kehidupan yang dijalani dengan berusaha supaya melalui kehidupan kita kedapatan berkenan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, selama kita masih diberi nafas, selama kita masih diberi kehidupan, janganlah kita hanya memikirkan ya dan hanya ingin melakukan apa yang menyenangkan bagi kita saja ya. Karena memikirkan dan mau melakukan untuk menyenangkan hati kita itu penting, nggak ada salahnya, tetapi jangan hanya sampai di situ saja. Karena apa yang menyenangkan kita ini pada akhirnya itu tidak akan kita bawa, itu bukan urusan yang kekal, itu hanya sifatnya sementara di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita mengurusin keinginan kita ini dan kita di dalam keinginan kita pun berusaha menyenangkan Tuhan di sana, maka itulah perkara kekal. Oleh sebab itu mari kita saat ini jangan hanya memikirkan dan mau melakukan apa yang menyenangkan diri kita saja, tetapi lebih lagi, jauh lebih langkah ke depan, satu langkah lagi atau beberapa langkah lagi ke depan, kita juga memikirkan apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memikirkan dan melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati kita, tentunya ketika kita melakukannya kita merasa senang, kita merasa puas, kita merasa bersuka hati, kita merasa bergembira karena apa yang kita pikirkan ya dan apa yang kita lakukan ya, dan itu menyenangkan kita. Tentunya kita mengalami suasana kehidupan atau hati yang demikian. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang percaya, mari kita belajar juga untuk memikirkan dan melakukan apa yang membuat senang, apa yang membuat Tuhan puas, apa yang membuat Tuhan bersuka hati atau bergembira, yaitu ketika kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Apakah itu ya, bagaimana supaya kita melakukan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Tentunya ini tidak luput dia dari apa? Melakukan kehendaknya. Jadi berkenan atau menyenangkan hati Tuhan itu artinya melakukan kehendaknya. Jadi menyenangkan Tuhan Yesus meliputi kita belajar untuk menemukan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan puas, yang membuat Tuhan bersuka, yang membuat Tuhan bergembira melalui kehidupan kita. Tentunya dengan melalui melakukan kehendaknya, yaitu lakukanlah firman-Nya. Karena dengan menyenangkan Tuhan Yesus artinya kita melakukan kehendaknya. Kita berusaha untuk berkenan di hati Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang menyenangkannya, yaitu tadi dengan melakukan kehendaknya yang terdapat dalam firman-Nya. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi setelah kita di dalam Yesus, puji Tuhan, kita diselamatkan bukan karena dikatakan perbuatan atau hasil usaha kita, tetapi kasih karunia. Setelah kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus, kita mau melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sekarang dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menyukakan manusia, tetapi kita melakukan itu untuk menyukakan Allah. Itulah juga dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 10. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba untuk berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi sebagai hamba Kristus, sebagai milik Kristus, sebagai
kepunyaan pengikut Kristus dikatakan kita sekarang ini bukan masalah menyukakan kita lagi, tapi menyukakan Tuhan. Bukan menyenangkan kita lagi, tetapi menyenangkan Tuhan. Bahkan dikatakan bukan menyukakan manusia lagi, tetapi menyukakan Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesimpulannya marilah kita belajar untuk menjadi orang yang berusaha berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan pada suatu kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan kita dikatakan akan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik itu keadaan baik ataupun jahat. Perbuatan yang baik yang kita lakukan, perbuatan yang kita jahat, suatu saat akan diperhadapkan dalam dikatakan pengadilan Kristus, dan kita akan memperoleh apa yang kita peroleh sesuai dengan yang kita lakukan. Tetapi yang jelas hari ini berusahalah berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menyenangkan apa yang dilakukan. Lakukan kebenaran firman-Nya, maka Tuhan akan dimuliakan. Jadi mari kita temukan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, mengajar kami bahwa setelah kami dalam Kristus, kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kami semata. Tapi kami mau belajar untuk membuat Tuhan senang, membuat Tuhan puas, membuat Tuhan bersuka hati dan bergembira melalui kehidupan kami yang melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena dengan begitu Tuhan akan disenangkan dengan kelakuan kami yang hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami percaya segala berkat Tuhan akan menyertai kami, berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.